Dewa Kwon Sun Sang yang berusia 69 tahun ditemukan tewas, diperkosa, dan dicekik dengan stalking di atas bukit. Annyeonghaseyo, Argoimnida. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita dari Korea Selatan. Pembunuhan berantai Hwasong. Hati-hati dengan orang yang baru kamu kenal. Taruhlah curiga pada siapapun orang yang berbuat baik padamu ketika baru pertama kali ketemu. Lee Jun-jae dan kegilaannya. 2019년 9월 18일에 한 줄의 제보가 딱 들어옵니다. 이게 다 충격이었죠. 놀랐죠. 아픈 과거의 하나라고 생각을 해요. Lee Jun-jae yang lahir pada 31 Januari 1963 adalah seorang pembunuh berantai Korea Selatan yang dikenal karena melakukan pembunuhan berantai Hwasong. Pembunuhan berantai tersebut terjadi antara tahun 1986 sampai 1994. Jun-jae membunuh 15 perempuan dan anak perempuan selain melakukan berbagai serangan seksual, terutama di Hwasong, Provinsi Gyeonggi, dan daerah sekitarnya. Selama 30 tahun, tindakan Jun-jae itu tidak pernah terpecahkan, hingga dinilai sebagai kasus pembunuhan paling terkenal sepanjang sejarah modern Korea Selatan, dan menjadi gagasan utama sebuah film yang berjudul Memories of Murder pada tahun 2023. 이 수사밥도 먹는 거고 내가 다른 거 몰라도 이 사람 보는 눈은 있다는 거 알아. Dalam jangka waktu 4 tahun 7 bulan dari 15 September 1986 sampai dengan 3 April 1991, Lee Jun-jae yang saat itu berusia 20-an melakukan pembunuhan berantai Hwasong. Sebuah pembunuhan yang melibatkan serangkaian pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi di pedesaan kota Hwasong di Provinsi Gyeonggi. Kasus ini berawal dari hilangnya Lee Wan-im yang berusia 71 tahun pada 15 September 1986 saat kembali ke rumah setelah mengunjungi putrinya. Mayat Lee Wan-im ditemukan di padang rumput pada 19 September 1986 pada pukul 2 siang, 4 hari setelah pembunuhan tersebut. Sebulan kemudian, pada 20 Oktober 1986, Park Hyun-suk yang berusia 25 tahun menghilang setelah turun dari bus yang saat itu dia baru pulang dari Songtan. Mayatnya baru ditemukan pada 23 Oktober 1986 pada pukul 2 siang lebih 50 menit di sebuah kanal. Dan 2 bulan kemudian, pada 12 Desember 1986, Kwon Jung-bon yang berusia 25 tahun menghilang di depan rumahnya. Mayatnya ditemukan 4 bulan kemudian pada tanggal 23 April 1987 pada pukul 2 siang di suatu tanggul. 7 pembunuhan lagi terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Pembunuhan terakhir diperkirakan terjadi sekitar pukul 9 malam pada 3 April 1991. Kwon Sun Sang yang berusia 69 tahun ditemukan tewas, diperkosa, dan dicekik dengan stalking di atas bukit. Semua korbannya adalah perempuan, ditemukan terikat, disumpah, diperkosa, dan dalam banyak kasus dicekik sampai mati dengan pakaian mereka sendiri, seperti stalking ataupun kaos kaki. Petugas polisi yang terlibat menghabiskan 2 juta jam kerja untuk menangani kasus ini. Jumlah tersangka juga bertambah hingga mencapai jumlah total 21.280 orang. Selain itu, 40.116 orang diambil sidik jarinya dan 570 sampel DNA serta 180 sampel rambut dianalisis.
Rumor bahwa pembunuhnya menargetkan wanita yang mengenakan pakaian merah di hari hujan pun menyebar, menyebabkan beberapa petugas polisi wanita melakukan penyamaran dengan mengenakan pakaian merah dalam upaya untuk memikat si pembunuh ke dalam perangkap. Sketsa tersangka dibuat berdasarkan ingatan seorang sopir bus bermarga Kang dan kondektur bus bermarga yang melihat seorang pria naik bus tak lama setelah pembunuhan ke-7 pada 7 September 1988. Ciri-ciri tersangka yang digambarkan oleh sopir bus tersebut serupa dengan gambaran para penyintas pelecehan seksual. Menurut para korban, pelaku pada saat kejadian adalah seorang pria bertubuh kurus berusia pertengahan 20-an dengan tinggi 160 cm hingga 170 cm. Rambut pendek bertipe sporty, tidak memiliki kelopak mata ganda, dan hidung mancung. Selain itu, ia digambarkan memiliki tangan yang lembut. Polisi juga menyatakan bahwa tersangka memiliki golongan darah B. Namun pada tahun 2019, polisi mengaku bahwa hal tersebut kemungkinan besar tidak akurat karena Junce memiliki golongan darah O. Seorang yang selamat dari pembunuhan berantai, Lee Geum-ran, yang berusia 36 tahun, diserang oleh Junce sekitar akhir tahun 1986 dan dia menggambarkannya sebagai orang yang kurus dengan suara rendah. Ketika polisi Korea Selatan sedang sibuk-sibuknya melakukan investigasi terhadap pembunuhan berantai di Hwasong, ada pembunuhan lain dong. Serupa namun memiliki metode yang berbeda, sehingga dianggap sebagai tindak pembunuhan peniru atau yang disebut copycat. Pada 27 Juli 1989, Yoon Sung-yeol, seorang pria berusia 22 tahun, ditangkap atas pembunuhan korban ke-8, Park Sang-hee, yang berusia 14 tahun. Sung-yeol mengaku bersalah selama interogasi, dan menurut laporan tahun 1989 yang ditulis oleh seorang ahli di layanan forensik nasional, tes forensik sampel rambut kemaluan yang ditemukan di tempat kejadian menunjukkan kemiripan dengan miliknya, menghasilkan 40% kecocokan dengan milik Sung-yeol. Kasus ini ditetapkan sebagai kejahatan peniru dan Sung-yeol dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, dalam kasus ke-10, gen yang diperoleh dari sampel air mani berbeda dari kasus ke-9 dan lokasi serta metode kejahatannya pun berbeda dari kasus lainnya, sehingga menunjukkan pelakunya berbeda. Kecuali kejahatan pertama yang terjadi sekitar pukul 6 pagi. Pembunuhan kedua hingga ke-10 terjadi terutama di antara pukul 7 malam sampai 11 malam. Laporan menyatakan bahwa setidaknya 4 orang yang dianggap sebagai tersangka bunuh diri pada tahun 1990-an setelah diselidiki dan diduga dianiaya oleh polisi. Junce diidentifikasi setelah DNA dari pakaian dalam salah satu korban dicocokkan dengan DNA miliknya. Dan tes DNA berikutnya mengaitkannya dengan 4 pembunuhan berantai lainnya yang belum terpecahkan. Pada saat dia diidentifikasi, dia sudah menjalani hukuman seumur hidup di penjara Busan atas pemerkosaan dan pembunuhan saudara iparnya. Junce awalnya membantah terlibat dalam pembunuhan berantai tersebut. Namun, pada 2 Oktober 2019, polisi mengumumkan bahwa Junce telah mengaku membunuh 14 orang, termasuk 10 korban dalam pembunuhan berantai tersebut, termasuk kasus yang sebelumnya dianggap sebagai peniru kejahatan dan 4 lainnya. 3 dari pembunuhan lainnya terjadi di Hwasong, namun sebelumnya tidak dikaitkan dengan pembunuhan berantai, dan 2 lainnya terjadi di Cheongju. Hingga Oktober 2019, rincian mengenai ke-4 korban tersebut belum dirilis. Selain pembunuhan tersebut, ia juga mengaku melakukan lebih dari 30 pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan. Pada 15 November 2019,
Polisi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesimpulan sementara bahwa Chunche bertanggung jawab atas 10 pembunuhan berantai. Dan pada tanggal 2 Juli 2020, polisi mengonfirmasi bahwa Chunche melakukan 14 pembunuhan dan 9 pemerkosaan sehubungan dengan pembunuhan berantai Hwasong dengan motif menghilangkan hasrat seksualnya. Dan di tanggal 2 Juli 2020, polisi menutup kasus tersebut 33 tahun setelah kematian korban pertama. Pada tanggal 2 November 2020, Chunche muncul di pengadilan sebagai saksi untuk sidang ulang pembunuhan ke-8, di mana dia secara terbuka mengaku melakukan 14 pembunuhan sehubungan dengan pembunuhan berantai Hwasong dan 30 kejahatan seksual lainnya, yang menyebabkan Sung-Yo dibebaskan. Chunche tetap di penjara dan menjalani hukuman seumur hidup. Chunche juga menyatakan bahwa dia tidak berniat mencari pembebasan bersyarat ataupun pembebasan karena dia tidak ingin menghadapi kecaman publik atas kejahatannya, seperti pemerkosa anak terkenal Chu Dusun yang pembebasannya setelah menjalani hukuman penjara selama 12 tahun menyebabkan kemarahan publik dan protes yang meluas. Itu tadi salah satu cerita dari Korea Selatan. Apakah menurut Anda menarik? Kalau menarik, saksikan cerita-cerita selanjutnya di Literasi Misteri. Dengan saya Argo Diswanto, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya teman-teman kalian tahu dan mendengarkan cerita-cerita menarik dari kami. Annyeonghaseyo. Gini. You like it, me like it.